Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita banggakan, kawan-kawan dari alumni STAIN Bukit Tinggi atau YN Bukit Tinggi BP 95 yang alhamdulillah pada malam hari ini telah bergabung di media Zoom meeting dalam rangka melaksanakan takziah virtual. Takziah sebagaimana yang kita ketahui kawan-kawan, bahwa telah berpulang orang tua laki-laki dari kawan kita Pak Ikrar Abdi, ya, dan orang tua laki-laki dulu dari kawan kita Ibu Efrina Kapatang. Sahrial saya cile apa ayo kawan kita biasa Sahrial. Di samping itu, salat dan salam mari pula kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan yang berbahagia dan yang sama-sama kita banggakan, sesuai dengan rencana kita bahwa pada malam hari ini kita melaksanakan takziah secara virtual, di mana untuk fasilitas Zoom ini sudah disiapkan oleh kawan kita Pak Sarul Ismet. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan takziah kita secara virtual tidak mengurangi khidmatnya acara kita bertakziah, karena sebagaimana maklumi kawan-kawan, dengan kondisi kita yang sampai saat ini masih belum pulih, kemudian dengan jarak yang begitu jauh, sehingga untuk saat ini mungkin takziah kita laksanakan secara virtual. Sungguh pun demikian, mungkin beberapa orang kawan-kawan kita kemarin lah datang berkunjung ya ke rumah duka, mungkinlah ada beberapa orang mewakili, tapi insya Allah di lain waktu yang mendatang, itu pun juga berencana, berniat untuk bisa datang ke rumah duka, insya Allah. Baik kawan-kawan yang berhadir, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan susunan acara yang sudah dikonsep oleh kawan kita, mungkinlah dikonsep oleh Pak Sarul Ismet. Disko ada beberapa susunan acara, dan mungkin juga telah di-share di grup WA grup alumni kita, ada beberapa susunan acara. Namun untuk yang bertindak sebagai MC, sebelumnya diamanahkan kepada Ibu Anita Tamrin, tapi beliau di saat yang bersamaan kini di sekolah sedang mengikuti 2 Zoom, ya. Ada Zoom dengan kolega beliau di sekolah, kemudian di waktu yang sama ikut juga Zoom dengan kita bersama. Itu kita diminta untuk menggantikan beliau. Kan ada kawan-kawan? Yang penting acara selesai ya. Walaupun bang serap nama juga udah nak. Kemudian kawan-kawan, mari masuk kita kepada acara pembuka, yaitu pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh kawan kita saudari Lasmini Eka Putri. Kepada kawan kita Lasmini, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa lagi tidur lagi, Nak? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
Wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kawan kita Bu Lasmini Eka Putri yang telah membacakan kalam Wahyu Ilahi hadapan kita bersama. Lanjut kita kawan-kawan pada acara kali ini, itu sesuai yang telah dikonsep juga kawan-kawan. Acara kita selanjutnya itu penyampaian situasi dingin. Situasi dingin kita kepada Pak Ketua Azwar untuk menyampaikan sedikit situasi dingin. Kepada Pak Ketua Azwar, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, angkatan 95 Stain Bukit Tinggi yang sekarang sudah menjadi IAIN, insyaallah akan menjadi UIN. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu, inisiator Pak kawan kita Pak Syarul Ismet untuk kita bertakziah secara virtual, dan alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah. Di samping kita berbagi duka, ini 3 sekaligus dalam 1 minggu 2 minggu ini, orang tua kita telah dipanggil oleh Allah. Orang tua saudara kita Ikrar, saudari kita Efrina, dan orang tua dari saudara kita Syahrial. Ini tentu duka yang amat dalam bagi kita, terutama bagi kawan-kawan kita. Memang merasakan duka itu, kalau mengucapkannya perlu berat, tapi mengalami amat berat. Mungkin di antara kita ada yang telah kehilangan orang tua, ada yang belum, atau ada yang kehilangan anak misalnya. Nah, itu memang dijalani sangat berat. Nah, kalau yang kita bisa bersama malam ini tentu berpesan-pesan dengan setulus hati kepada ketiga kawan-kawan kita, Pak Ikrar, Bu Efrina, dan Pak Syahrial. Semoga beliau bisa diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena memang orang tua kita
ayat yang dibaca tadi, tentu saudari kita Lasmini membaca. Kalau di WA mungkin cantik, Bu Lasmini ini. Itu jelas bahwa ayat ujian Allah itu dimulai dengan persiapan menghadapinya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata minta tolong ini ada gunanya. Kenapa? Karena 155 Al-Baqarah akan datang ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiras sabirin. Menghadapi ujian itu, di samping sebelumnya dipersiapkan sabar dan sholat, juga disiapkan kalimat istirja, namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita berhasil menghadapi ujian Allah, kalau soal ujian kita yang sering menguji Bu Yesini dan kawan-kawan, pasti soalnya disembunyikan, nggak boleh bocor, rahasia, Pak Ismet. Tapi soal ujian Allah transparan. 155 Al-Baqarah itu turun 15 abad yang lalu. Terus bisa dibaca setiap hari. Tapi sudah begitu terbuka soalnya, sudah ada jawabannya, sudah ada pula nilainya. Kalau sukses bersabar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Tapi tetap kita mengalami sebuah trauma, goncangan kejiwaan kita sebagai hamba Allah. Nabi saja, anak beliau meninggal juga menangis. Itu Nabi, anak beliau Ibrahim alaihissalam. Tetesan air mata kita, saudara kita, semoga ini menandakan kecintaan yang dalam kepada almarhum orang tua kita. Tentu saja di Oktorikas ini juga kita di Emersia di Batu Hotel, juga dari Kemenak Kota Padang, kita berlima untuk ikut moderasi agama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Ibu-ibu rahimakumullah, saudara-saudari kita. Ini tapi ibu takziah nih Bapak-bapak. Ada dua pertanyaan barangkali. Pertama, apa yang bisa kita buat untuk orang tua kita yang telah meninggal? Yang kedua, apa persiapkan kita menyusul orang tua kita? Mungkin salah satu bisa kita jawab dengan usaha. Pertama, ketika orang tua telah meninggal, tentu yang bisa kita buat untuk beliau adalah tentu pertama mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ketika orang telah meninggal, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu, putus segala amal kecuali 3. Salah satunya waladun soleh, yad'ullah. Kita yakin orang tua kita yang bertiga meninggalkan anak-anak yang soleh-soleha. Kawan-kawan kita, amin ya rabbal alamin. Setelah doa adalah selanjutnya kita bersilaturahmi dengan keluarga orang tua kita. Dan kita yakin kawan-kawan kita dan kita sudah sering mengikuti takziah ini. Tentu saja ini sudah menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan. Rasanya kita dengan kawan-kawan malu ini memberikan situasi dingin. Karena sebenarnya kawan-kawan kita semuanya ini sudah pada dataran ilmu yang sudah sama-sama kita biasa ini. Tentu saja lalu kemudian apa yang bisa kita buat menghadapi
menyusul orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah ketika di pangku Aisyah dan Fatimah, anak beliau, waktu itu Fatimah menangis melepas sang ayah tercinta. Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah, "Wahai Fatimah, janganlah sedih anakku, engkau juga akan menyusul ayah." Artinya, orang yang pergi meninggalkan kita itu menunggu kita juga. Dan perginya jelas alamatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awalnya barangkali kita macet di jalan. Wah, kenapa ini macet? Kenapa nggak bisa lewat? Ternyata ada kalimat bertuliskan innalillah, ada bendera hitam. Di situ kita sadar. Ternyata macet ini karena ada orang meninggal. Langsung biasanya hilang kesal kita, hilang apa kita, sumpeknya kita, karena timbul ketundukan alami kita karena melihat kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sakarat maut itu memang akan dialami semua oleh kita. Walaqad ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat 18 itu. Sungguh sakaratul maut itu datang. Nah, bagaimana menghadapi sakaratul maut ini? Karena kata kawan, kalau kita biasa makan enak, tidur enak, bagaimana kalau kita meninggal juga bisa enak, mati kalau bisa dalam situasi yang husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada Fatimah akan menyusul beliau. Orang menghadapi sakaratul maut itu ada 3 hal yang dialaminya. Pertama, dia mengalami adalah rasa mengantuk yang berat. Itu karena syaitan yang berusaha melupakan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia pas sedang lupa, sedang hilang kesadaran, di situ dipanggil. Bagaimana mempertahankan kesadaran dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Maka usahakanlah kita bangun malam. Bertanggang malam, kata Imam Syafi'i, sahirul layali wa minal laili fasjud lahu. Sebagai malam bersujudlah kamu kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang yang tidurnya tidak banyak di waktu malam. Kalau kita usahakan ini, insya Allah akan terjaga terus kita. Siap kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah untuk tiket ke surga itu. Yang kedua, menghadapi sakarat itu, ini mungkin menjadi pertanyaan apa persiapan kita, adalah kita akan merasakan haus dan lapar yang sangat. Bagaimana supaya tidak kita haus lapar sangat? Pertama, rajin-rajinlah berwudu. Dengan berkumur-kumur, masukkan ke hidung, membasahi muka, membasahi tangan kaki, mengurangi rasa lapar dan haus. Jadi orang yang menjaga wuduknya tanda mukmin, kata Nabi. Ya, semoga kita orang-orang yang rajin thaharah tidak begitu haus menghadapi sakarat itu, karena orang beriman keluar ruhnya dari tubuhnya seperti keluarnya rambut dari tepung, atau seperti kawan-kawan Zulaikha yang melihat gantengnya Yusuf, sehingga tangan mereka sendiri yang mereka potong, habis buah mangga, potong tangannya, tak terasa lukanya, pedihnya, karena melihat gantengnya Yusuf yang lewat. Itu yang kedua, agar kita tidak juga kelaparan dan kehausan, rajin puasa, rajin berinfak. Karena surat Al-Munafiqun ayat 9-10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum datang kematian. Walaupun kata Nabi, dengan seteguk air dan sebiji kurma. Kemudian yang ketiga, yang akan dirasakan orang sakarat itu adalah rasa cinta yang sangat, kerinduan yang sangat kepada apa yang sangat dia senangi selama ini. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiamat itu bagaimana menghadapinya? Kata Rasul, persiapan Anda apa? Bukan masalah kapannya, persiapannya yang penting. Katanya, saya siapkan menghadapi kiamat kehancuran itu ya Rasul dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Rasul tersenyum lalu membisikkan,
kamu akan bersama yang kamu cintai. Jadi usahakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, karena kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada yang kita cintai. Tapi kalau salah mencintai harta, dia akan tinggal. Sedih, menangis kita berangkat, harta tinggal. Deposit banyak, tabungan banyak, emas perak banyak, pakaian berlipat-lipat, masih bermerek, belum terpakai. Pakailah semua pakaian, perhiasan kita selagi kita hidup, sebelum bersyukur orang yang ditinggal. Kemudian rasa cinta itu hendaknya pas, cinta ke Quran, sehingga ketika kita merasakannya pas, ketika Allah buka, malaikat Israel buka alam sana, maka kita bisa tersenyum. Kita merindukan Allah dan mencintai surga. Tapi kalau kecintaan kita lebih kepada yang lain, ada cinta domino, cinta kowa, cinta memancing, nah, itu yang datang. Ada orang tidak mati, yang hobi domino, yang hobi olahraga. Tiba kawannya mati, rupanya itu yang cintai sebelum mati. Kau bisa mencari kawan mainnya juga. Jadi hati-hatilah kita, karena kita akan sakarat rindu sang dengan apa yang paling kita senangi. Ya, jika perlu lauk, barangkali itu saya tekan lauk tadi. Ada orang tua ketika kita remaja akan meninggal karena dia sering main kowa ini dan rezeki itu. Sebelum dilihatkan itu tidak mati dia. Setelah dilihatkan kereta kuning baru dia mati. Artinya manusia akan diperlihatkan apa yang paling dicintainya, yang dirindukannya. Semoga kita merindukan kebenaran, merindukan yang hak, merindukan yang Allah ridhoi, maka kita akan selamat dalam sakarat itu. Barangkali itu yang kita sampaikan sedikit. Semoga saudara kita ikhlas, saudara Efrina, saudara kita Syarial ikhlas dengan ujian Allah. Karena sebenarnya kepergian beliau adalah ke tempat asal. Orang tua bagi kita ibarat payung. Payung itu pinjaman orang. Kita pinjam payung orang dalam kehujanan. Ternyata sedang kita pakai payung, datang yang punya. Dia juga butuh payung karena dia kehujanan juga. Tentu kita ikhlas karena payungnya dia. Kita telah lama dipayungi orang tua dengan belahan kasih sayang puluhan tahun. Keringatnya telah kita nikmati, senyumnya telah kita lihat, bahkan tetesan air matanya juga telah kita nampak. Maka semoga kita menjadi anak yang berbakti, yang tidak pernah melupakannya dalam perjalanan hidup kita. Alangkah celaka, kata Rasulullah, kalau seseorang berdoa tidak menyertakan doa untuk kedua orang tua. Karena dirimu dan hartamu sebenarnya adalah milik ibu bapakmu. Jadi kita ini ada lapang kuburnya dengan penuh cahaya. Kalaulah dapat penghargaan kita hari ini, yang paling berhak sebenarnya adalah orang tua kita yang menyandang penghargaan itu. Itu sajalah yang kita sampaikan. Semoga saudara kita ikrar sabar dan ikhlas. Kemudian saudari kita Afrina juga, dan saudara kita Syahrial, pergian orang tua adalah beban duka yang berat. Tapi memang kehidupan harus berjalan. Allah ingatkan di Al-Waqiah 60, nahnu qaddarna, kami tetapkan kematian ini, wa ma nahnu bimasbukin, kami tidak bisa dikalahkan, ala anubadila amsalakum, karena kami akan berusaha mengganti generasi yang seumpama kamu, dan kami akan bangkitkan mereka kembali pada waktu yang tidak kamu ketahui. Jadi kan ada nanti kehidupan baru, akan pertemuan baru dengan orang tua kita di yaumil mahsyar, di akhirat yang kekal abadi. Semoga kerinduan kita adalah kerinduan untuk berkumpul di surga Jannatul Naim bersama orang-orang tua kita yang telah mendahului. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan pada kawan kita Pak Azwar
yang telah menyampaikan ya situasi dingin pada kita bersama, sehingga memang kita sangat tersentuh dari apa-apa yang tadi disampaikan oleh kawan kita Pak Azwar dalam mengingatkan kita bahwa hidup ko tidak akan berjalan selamanya seperti ko, tapi suatu waktu akan ada masa di mana kita akan berhadapan dengan kalimat stop gitu ya, akan ada terhenti nanti. Memang sedikit Pak ulas Pak Ketua ya, memang kita akui dalam mengarungi kehidupan ko, akhir-akhir ko memang waktu berjalan begitu cepat Pak Ketua, begitu cepat waktu, sehingga mungkin kita merasakan waktu yang berjalan begitu cepat kok seolah tidak akan ada henti, karena begitu kita mengejar waktu kan, sehingga waktu yang diberikan kepada kita selama 24 jam sehari itu tidak cukup rasanya. Itu saling berkejar dengan waktu, seolah kita tidak menyadari bahwa waktu itu suatu saat pasti akan terhenti. Jadi memang terima kasih banyak sekali lagi itu sampaikan kepada Pak Azwar yang telah mengingatkan kembali kepada kita bahwa memang kita akan berhadapan, akan menemui kapan hidup kita akan berakhir. Baik kawan-kawan, kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu sepatah kata dari teman sejawat ya. Kemudian juga sekaligus nanti ditutup oleh doa. Dalam itu mintakan kepada kawan kita Buya Zemal El-Petani. Kepada kawan kita Buya Zemal El-Petani, kita persilakan. Jadi Buya lah ya. Insyaallah. Buya boleh. Banyak istighfar awak dia Ustaz Azwar. Iya Ustaz. Istighfar awak aja. Pak Ismet kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami banggakan sahabat-sahabatku semua, alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi BP 95, yang alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti Zoom meeting ini, takziah secara virtual ya, sebanyak 23 orang. Alhamdulillah. Ini merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lewat Zoom ini kita bisa bertemu, tapi ini suatu hal yang sangat berharga bagi kita, bisa bertemu kawan-kawan, sahabat-sahabat lama yang ada di antara kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ya, alhamdulillah bisa bertemu pada kesempatan ini. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Habibullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekasih Allah, junjungan kita yang syafaat beliau sangat kita harapkan nanti di yaumil akhir. Sahabat-sahabatku semua, alumni STAIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, cuma teristimewa kepada sahabat kita yang sedang berduka, yaitu Kakanda Syahrial, kemudian saudara Ikrar Abdi, saudara kita Afrina Tanjung. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Buya Azwar Makmur tadi, ya agar ya bersabar ya atas
ujian yang Allah timpakan kepada kita. Karena ini kata orang awak, jalan rayu titian batu. Yang namanya kematian itu pasti. Nah, kita seluruhnya menunggu saat-saat kematian itu. Nah, pada kesempatan kini, ya, diamanahkan oleh Al-Mukarram Syarul Ismet, ya, mewakili alumni, ya, untuk menyampaikan sepatah kata kepada sahabat kita yang sedang ditimpa, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya salah seorang keluarga beliau, yaitu orang tua kita, Bapak dari Kanda Syariah dan Ikrar Abdi, dan juga Efrina Tanjung. Nah, pada kesempatan ini pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada sahabat kita sebagai inisiator Zoom meeting ini, Saudara Syarul Ismet. Mungkin di kita dan hadir kini kau ndak takana, ndak tabayang dewa, tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati salah seorang sahabat kita, Syarul Ismet, untuk kita bisa bertakziah secara virtual. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Azwar, ya maklumlah kita saat ini, ya adonan dake, adonan jauh, ya adonan dake, adonan jauh, adonan layai bisa berjalan, adonan indah. Nah, kadang kita punya biaya tapi tidak punya waktu. Ada punya waktu, tidak punya biaya. Nah, kan begitulah kehidupan kok. Nah, aku kepada kawan-kawan yang lah bisa hadir, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi setawa sedingin bagi sahabat kita, yaitu Kanda Syariah dan Saudara Ikrar Abdi dan juga Saudari Efrina Tanjung. Nah, pada kesempatan ini kita bisa atas inisiasi dari saudara kita Syarul Ismet, ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi amal soleh bagi beliau ini. Kemudian yang kedua, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kita Buya Azwar Makmur, ya. Ya, walaupun agak ragu-ragu mengaji di Mengko buya-buya, ya. Tapi tidak ada. Kami sangat berterima kasih atas Buya nalah mengingi-ingian. Namunnya kita manusia kan pelupa. Kan kaji Buya jo wa masumiyal insan illa lisnisyan, gitu ya. Tidak dikatakan manusia kalau tidak pasti lupa, dan itu Buya. Jadi lah beliau Buya ingatkan takana balik idik ko lai baso idik ko yo kemati, gitu ya. Kadang-kadang kita kan menglupa ya, nasoi di keselamanya, sehingga bekerja-kerja mencari kekayaan, bekerja-kerja mencari pangkat dan jabatan, bekerja-kerja mencari popularitas. Nah, kadang dek bekerja itu, anak sholat lah tinggal, anak zikir lah lupa, baca Quran lah jarang sekali kan itu dah. Nah, berbakti ke orang tua, ala jauh loh kan ikut dah. Nah, itu dia apa tadi? Bukan tak tahu, tapi lupa. Kan itu, dia lupa. Tapi dek lai Buya ingian tadi, insyaAllah ya segar lo pengana ko balia, baso idikku itu pasti mati, dan kita butuh persiapan untuk kematian. Itu jo, nah dia nasihat tadi, bahwa perlu berbakti kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Karena kita ada seperti kini ko, dek karena jerih payah beliau, karena pengorbanan beliau. Ya, jadi terima kasih Buya. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran sangat bernilai dan berharga bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi kematian, dan juga cara
untuk bisa berbakti kepada orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang telah melalui kita. Selanjutnya kawan-kawan semua, ya, kawan-kawan sadonyo yang bisa hadir pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih ya bisa bergabung bersama sehingga kita bisa lihat nampak balik wajah Cik Mid yang begitu gagah, Direktur BSI kan, ya Ustadz Harman ya jauh dari Apple lah bisa kita mencelik wajah beliau dan kawan-kawan yang lain, Yesi, Witri, ya seluruhnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam takziah secara virtual. Mudah-mudahan Iko menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi ya sitawa sedingin bagi kawan kita, Kakanda Syarial, Saudara Ikrar Abdi dan Efrina Tanjung yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berduka. Dan selanjutnya kepada saudara kakak kanda kami Syarial, Saudara Ikrar Abdi dan Saudari Efrina Tanjung, mudah-mudahan kegiatanku dan mengurangi arti dari kegiatan takziah yang layak kita lakukan, baik secara agama maupun secara adat. Tapi hendaknya kita ikut diambil hikmah saja dengan adanya kesempatan kawan-kawan untuk bisa datang melayat, ikulah kesempatan. Mudah-mudahan kehadiran kami dalam acara takziah secara virtual ya menjadi sesuatu yang berarti dan berharga bagi saudara kami yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya kita juga berharap ya kembali mengharapkan mari kawan-kawan semua ya, sebagaimana tadi nasihat dari Buya Azwar, kita mempersiapkan kematian, ya, selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Dan kepada orang tua mari kita tetap berbakti, ya, baik yang masih hidup, yang masih hidup lagi, dan juga yang telah meninggal dunia. Mungkin sebagai apa dan terakhir terhadap saudara kami Kakanda Syarial, Saudara Ikrar dan Efrina Tanjung, mungkin selama kita berbau mungkin ya, dan di antara kita nan hadir kini ko mungkin acok datang ke rumah, mungkin bergarah-garah jo orang tua kita. Nah, mungkin ada kata ya, capek mulut tak katakan, capek tangan tajam membaukan, capek kaki terlangkahkan. Mungkin ada kata-kata nendak pada tampeknya. Mungkin ada perbuatan nendak pada tampeknya. Maka kami ya, kami sahabat-sahabat saudara Ikrar dan Kakanda Syarial dan Efrina Tanjung, kami mohon dimaafkan. Dan mengenai orang tua kita, ya kami insyaAllah lah lebih dulu memaafkan kok ado, tapi rasanya ndak ado. Beliau kok adalah ya, inspiratif bagi kita sadonyo. Beliau memiliki anak-anak soleh dan soleha, anak-anak yang mandiri. Memang beliau kok sangat luar biasa. Kamu sendiri yang mencelik beliau itu sangat senang dengan beliau, dan beliau salah satu inspirasi dalam kehidupan. Sangat luar biasa beliau dalam mendidik anak-anak beliau. Ya. Jadi kami sekali lagi kami mohon maaf pada Kakanda Syarial, Saudara Ikrar Abdi dan Saudari Efrina Tanjung. Kok ada salah jukhilaf kami terhadap orang tua dan kepada seluruh keluarga dari Saudara Ikrar dan
Saudari Efrina Tanjung. Dan salah beliau insya Allah kita sadonya lah memaafkan. Bah, kawan-kawan kan lagi itu maafkan kesalahan untuk itu ndak kok aduh gitu. Ya lain kita sepakat, sepakat. Nah, sepakat untuk maafkan. Jadi mungkin itu dapat ambo sampaikan pada kesempatan kini. Salah jejangga mohon maaf. Kok lebih atau kurang ya mohon dimaafkan. Kok kurang mohon ditambah oleh saudara kita Syahrul Ismet ya, Syahrul Ismet. Kau beliau ko kita tuan salangkah kita tinggian salantiang ko bersama Buya Azwar. Mohonlah ditambah nanti. Dari kami itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada kawan kita Buya Zaimal Al-Petani yang telah mewakili kita selaku teman sejawat ya dalam menyampaikan situasi dingin sepatah kata mewakili kawan-kawan kita atas nama alumni. Sesuai sebenarnya dalam konsep tadi sepatah kata aku sekaligus awak mintakan kepada Buya Zaimal untuk memimpin doa ya. Tapi mungkin manudik dan biasa doa aku memang terakhir ya Buya ya. Apakah nanti tetap Buya Zaimal yang akan memimpin doa? Karena saya lihat dalam Zoom ko ada beberapa orang Buya yang lain yang hadir. Ada Buya Karman, ada Buya Armadi, ada Buya Rifdianto, ada Buya Muhammad Anif. Siapa yang nampak? Kalau saya lihat dalam Zoom bergabung 25 orang kawan-kawan kita, alhamdulillah. Bergabung 25 orang kawan-kawan. Jadi baik, kawan-kawan yang berhadir, mari kita lanjut kepada susunan acara berikutnya. Bagi si orang kok kata ya berjawab ya Buya ya. Kok kata berjawab, kok gayung bersambut. Jadi kini minta dulu sepatah kata dari selaku ahli bait yang untuk kesempatan pertama kita minta sepatah kata dari kawan kita Bu Efrina Tanjung. Kepada Bu Efrina kawan kita persilakan. Halo, bergabung kayaknya ke bahasa. Belum bergabung atau? Ya, langsung kita. Oke. Mungkin sambil sembari menunggu kawan kita Bu Efrina bergabung, mungkin kita mintalah kesempatan awal kepada saudara kita Ikrar Abdi untuk memberikan sepatah kata. Pada Ikrar Abdi, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, kami atas nama ahli waris dan juga keluarga besar Ikrar Abdi kami berdua jo Karian Sahrial, kakak kami seangkatan.
Alhamdulillah ini jo kata Buya tadi ko sitawa sedingin memang pernah menjadi paube hati memang kita selama ko ketika ada musibah kawan awak suruh sabar, nah kini ko tiba di awak memang ko adalah ujian kesabaran. Alhamdulillah dengan kedatangan kawan-kawan, dengan kedatangan kawan-kawan almarhum datang bersama-sama ke rumah mengatakan bagaimana beliau selama hidupnya, bagaimana beliau dengan masyarakat, dan beliau juga sebagai seorang datuk Manggulu Pucuk di Nagari Gadui. Alhamdulillah kami atas nama keluarga sangat bahagia mendengar bagaimana beliau di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga doa-doa dari kawan-kawan biarpun yang datang langsung bertakziah ke rumah, dan juga dari doa-doa yang kami baca di grup-grup WA itu sudah memberikan ketenangan bagi kami, memberikan kesabaran kepada kami dan juga ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Jadi memang sedikit kami sampaikan, kami bersaudara 10 orang. Kami keluarga besar 10 orang, alhamdulillah ada di rumah 9 orang hadir di rantau, juga ada sudah pulang, tinggal 1 lagi. Alhamdulillah penyelenggaraan kami anak-anak Sepertinya ada gangguan sinyal mungkin kawan-kawan. Tunggu sebentar. Ya masih ada gangguan ada baterai tadi, biar bisa kita lanjutkan. Ya, lanjut. Jadi pertama mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama keluarga dan juga kami kawan-kawan atas kedatangan takziah secara virtual. Memang kata Buya tadi itu, pertama tujuan kita takziah, yang kedua juga silaturahmi. Jadi silaturahmi ini salah satunya juga akan memperpanjang usia kita. Jadi lah nampak awak di siku bahwa memanglah tua-tua, mudah-mudahan tua itulah menyadarkan awak masih bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pesan dari Buya Azwar tadi itu. Kemudian juga kami dari keluarga memang juga berpesanlah kepada kawan-kawan yang masih punya orang tua, masih punya orang gaib. Acok-acoklah silau beliau, acok-acoklah komunikasi beliau, jangan sibuk awak dengan tugas awak sehingga lupa orang gaib. Nah, ketika ndak ada baru tarasu. Ketika pulang kita cari beliau ndak ada lagi. Kita pulang nampak beliau duduk di kursi, beliau lalu pakaian beliau tergantung, kini tidak ada beliau lagi. Jadi mungkin dia pasal nambah kawan-kawan yang masih punya orang tua, masih punya orang gaib, pulanglah, silaulah, carilah, jangan gara-gara karajo sibuk awak sehingga jauh dari orang tua. Itulah mungkin yang moga kami ingin sampaikanlah kepada kawan-kawan yang masih punya orang tua. Kita juga akan tua dan memang sudah menjadi orang tua. Jadi kalau awak lah sayang ke orang tua, acok menyindir orang tua, acok bertemu orang tua, mudah-mudahan awak nanti ketika tua pun awak akan disilau anak
akan ditunggui anak dan akan didoakan oleh anak. Jadi kami merasakan sekarang bagaimana rasa hilangnya mungkin, bagaimana kami dulu ditanya orang tua masih ado keduanya. Alhamdulillah senang kami menjawabnya. Tapi gini kok orang tua adalah tinggal surang. Jadi memang itu memang adalah bagian dari kehidupan kita ini, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menerima dengan tabah dan sabar. Memang itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi sekali lagi kami juga mengingatkan kepada kawan-kawan, janganlah ada kata-kata sibuk, tidak ada kata untuk orang gaib, tidak ada kata kawan tu. Ambo terakhir hari Selasa masih bertemu je beliau, masih galak-galak, masih mau tahu-tahu. Tapi tahu-tahu dapat kabar di Jumat, beliau dipanggil, beliau balik Jumat, beliau datang, beliau pergi ke kampung beliau di Gadui, salat Jumat, bertemu jo karya Nambo, jo Sarial, bertemu jo orang kampung, bertemu jo kawan-kawan beliau. Seolah-olah beliau malapor mengecek ambo ke pulang, beliau temui dulu urusan anak beliau, kawan-kawan beliau, kemenakan beliau. Karena anak tahu itu memang rahasia Tuhan, kata Buya Azwar tadi. Kalau ujian soalnya ada, tapi dirahasiakan. Kapan itu diberikan? Di waktu itu ujian itu dilaksanakan. Jadi sekali lagi terima kasih atas doa nasihat yang telah diberikan oleh Buya Azwar tadi dari kawan kita Zaimal. Mudah-mudahan tausiah itu untuk kami juga, untuk kita bersama semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang sudah tidak ada orang tuanya, memang mari bersama-sama kita doakan beliau selalu dan selalu. Mungkin itu adalah tugas kita sebagai anak yang soleh. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga besar mohon maaf kalau ada kesalahan. Memang kalau Jo Hanif, Jo Suardi, Jo Zaimal mungkin acok bertamu Jo ayah hambo orang gaib, kami atas nama anak keluarga besar minta rela dengan maaf kepada kawan-kawan, pada nama keluarga besar dari ya kami Madulis Datuk Pado di Aceh. Kami 10 orang berdusana. Kamu lihat gini kok yang hadir memang 25, tapi ada yang berdua. Tapi mungkin lebih 30 orang yang ada di Zoom ko sebenarnya. Semua tu Ernita Tamrin tu berdua, Zaimal lah berdua, Ernita lah berdua, Rahmi lah berdua kan. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi waktu tetap terjaga. Jadi macam-macam Tuhan membawa reuni. Mungkin dengan kematian pun kita bisa reunian. Mengingat-ingat kembali bahwa kita ini memang nanti juga akan dipertemukan nanti mungkin di padang mahsyar. Enak. Tapi waktunya mungkin masih panjang. Tetapi reunian terakhir awak mungkin di situ. Reunian awak gini kodisiko saling mengingatkan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Itu ya selalu kita sampaikan, kita ingatkan kepada kawan-kawan kita juga, orang banyak. Mungkin itu ada tambahnya dah? Ya mungkin itulah yang dapat Ambo sampaikan pada kawan-kawan. Terima kasih kepada yang menggagas kegiatan ini. Ke depan ini bisa kita lanjutkan kegiatan-kegiatan takziah seperti ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita, kebersamaan kita bisa terjalin dan kita selalu diberikan kebahagiaan dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, demikianlah tadi sepatah itu dari kawan kita Ikrar Abdi yang sekaligus juga mewakili kawan kita saudara Sahrial. Jadi Pak Ikrar Abdi dan Sahrial ko berdua sana yang mewakili.
Kemudian sekaligus juga kita terima kasih ya Pak Ikrar ya, karena telah berikan juga sedikit tambahan wasiat kepada kita bersama terhadap arti pentingnya orang tua bagi kita bersama. Untuk yang masih ada orang tuanya, mari sama-sama kita amalkan nasihat yang sudah disampaikan oleh saudara kita Ikrar Abdi tadi. Dan untuk yang masih yang orang tuanya adalah tidak ada lain, tentu hanya kita bisa berkirim doa. Baik kawan-kawan, nampaknya sesuai dengan susunan acara tadi sebenarnya yang akan berikan sepatah kata dari kawan kita Bu Efrina, tapi sepertinya sampai kini masih belum bergabung ya. Alun nilai, sabar, Alun bergabung. Gabung. Ya. Jadi mungkin beliau ada halangan atau mungkin ada kondisi yang lain, sehingga tentu itu tidak asli Pak. Apa itu? Ya pas banget. Tentu berjalan dengan tu kakak pajak. Kakak kalau dialamatkan pintu kita Pak Ketua, apakah tetap ke Buya Zaimal atau kita minta ke kawan yang lain nih? Beliau berbagi tugas ya. Ke Buya Zaimal salah. Oke lah. Jadi kita kembali ke konsep awal ya, kepada plan semula. Bahwa yang memimpin doa kita dalam taziah virtual itu memang kita mintakan benar, kita mohonkan kepada kawan kita Buya Zaimal Al-Patani. Kepada Buya Zaimal kita persilakan. Minta izin ke Buya Azwar, Buya Azwar mah. Nasihat dan doa Buya Azwar mah. Apa ya tadi? Izin. Ya. Dalam apa? Dalam sunan acara nasihat dan doa Buya Azwar. Atau salah caliak membuat acara, salah dia tulis apa tadi kita kancang tadi, sehingga tak terperhatiin mana. Ada apa tu? Mau Buya Azwar tadi. Buya Azwar. Buya Azwar tadi sedang di hotel ke sedang acara beliau. Langsung Buya Zaimal. Yalah kawan-kawan sahabat, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita kita niatkan untuk orang tua kita, yaitu ayahanda dari saudara kita Ikrar Abdi dan Kakanda Syahrial dan saudari Efrina Tanjung. Mudah-mudahan beliau kok santi minta dilapangkan kok angin minta didinginkan kan gitu dah masuk pepatah Minang. Dosa-dosa beliau diampuni dan kubur beliau dilampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila arwahi abina majlis syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن ودعانا هادية بالغة إلى روح نبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقرباتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اختم أجلهم بحسن الخاتمة ولا تختم عليهم بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada kawan kita Buya Zemal Al-Patani yang telah memimpin doa takziah kita pada malam hari ini. Kita berdoa berharap mudah-mudahan doa kita tadi diijabah seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik kawan-kawan, rasanya dari seluruh rangkaian acara yang telah kita susun telah terlaksana seluruhnya. Kecik pepatah orang dua, dan demokrasi dah sampai, dan diamal lah pecah, dan berjalan lah sampai ronda sampai ya, sampai nanti boleh batik, dan berlayar lah sampai nanti di pulau. Jadi itu kawan-kawan, mungkin deklah tiba di ujung rasanya, kalau patik perlu kita sudahi dan kita akhiri. Sedikit mungkin informasi kawan-kawan.
mungkin acara tambahan ya nak. Alhamdulillah mungkin kita secara pribadi mewakili suara dari kampus ya, dari kampus kita tercinta, dari STAI Bukit Tinggi, dan kini lah berubah nama menjadi IAIN Bukit Tinggi. Mungkin untuk diketahui sedikit kawan-kawan, so Ambo itu bertugas di IAIN Bukit Tinggi. Mungkin kalau sampai Jawa ada 3 orang yang bertugas di situ. Ada saudara kawan kita Melvita, Jo Rahmi, dan Ambo sendiri. Jadi informasi terakhir, setelah dulu tahun 2005 balik ada peningkatan alih status ya. Dari yang dahulu namanya waktu kita kuliah bernama STAI Bukit Tinggi, tahun 2004 balik meningkat statusnya menjadi IAIN Bukit Tinggi. Dan insya Allah kawan-kawan besok itu akan tiba kunjungan visitasi dari Kemenpan RB untuk alih meningkatan status. Kalau kini IAIN itu akan menjadi UIN. Nah, jadi besok akan tiba kunjungan lapangan di tim Kemenpan RB untuk meninjau kelayakan apakah IAIN Bukit Tinggi sudah memenuhi syarat untuk bisa dialih status, ditingkatkan statusnya menjadi UIN Bukit Tinggi kawan-kawan. Nah, jadi kita tentu butuh support, butuh doa dari kita bersama. Mudah-mudahan kampus kita yang kita banggakan, yang kita cintai, yang kita mungkin terhubung secara emosi mungkin karena lembaga kita IAIN Bukit Tinggi bisa besok berhasil untuk mempertahankan presentasinya sehingga bisa berhasil menjadi UIN Bukit Tinggi. Mohon tanya kawan-kawan, mungkin itu sebagai informasi ya dari kita sebagai yang alhamdulillah bertugas di situ kawan-kawan. Baik kawan-kawan, sebagai penutup dari kegiatan virtual kita pada malam hari ini, Ambo selaku yang diamanahkan sebagai MC pengganti ya. Kok ada kurang dari segi membuat acara, kok ada salah khilaf dalam penyampaian kalimat, itu mohon dimaafkan pada kawan bersama. Terakhir, mari kita akhiri dengan ucapkan billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.